teman-teman, selamat pagi. Jumpa kembali kita di renungan pagi hari ini. Hari ini saya membawa renungan yang berjudul Tidak Tahu Diri. Aduh, kasar banget ya, tapi itu judul renungan saya, Tidak Tahu Diri. Nah, kenapa saya bawa renungan hari ini tentang tidak tahu diri? Nah, saya akan membacakan sebuah perikop di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan baca dengan cepat. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, hari ini saya akan ambil renungan dari kisah tentang 10 orang sakit kusta ini. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada 10 orang sakit kusta. Mereka pergi ke dekat Tuhan Yesus agak jauh karena mereka nggak berani dekat-dekat ya. Kusta waktu itu menular banget, jadi nggak boleh dekat-dekat. Dan biasanya mereka mesti berkata najis kalau dekat ada orang dekat-dekat sama mereka gitu kan. Nah, kusta itu penyakit yang benar-benar waktu itu tuh dianggap penyakit yang jelek banget istilahnya di mata orang-orang itu tuh benar jelek banget gitu kan, nggak satu aib lah istilahnya seperti itu. Nah, 10 orang sakit kusta ini benar-benar mengalami kesengsaraan kalau saya boleh bilang. Terus mereka teriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, "Sana pergi ke imam-imam." Di tengah jalan semua sembuh dong, diceritain di sini kan. Nah, semua orang sembuh dan mereka happy pasti, sembuh kustanya ya kan. Mereka tidak lagi air dan mereka tinggal menyucikan diri, membasuh diri mereka. Terus mereka ada ambil waktu sebentar untuk menguduskan diri mereka. Kemudian mereka boleh kembali sama keluarga mereka setelah diperiksa imam-imam segala macam. Nah, 10 orang yang pergi, yang sakit kusta, yang minta tolong, yang balik, yang dikatakan di sana memuliakan Tuhan ya, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dan waktu ketemu Tuhan Yesus, dia itu sujud menyembah dan mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Tapi ada satu yang menarik perhatian, dikatakan di situ itu adalah orang Samaria. Sementara kita tahu orang Samaria itu di zamannya bangsa Israel waktu Tuhan Yesus hidup, di zamannya Tuhan Yesus, orang Samaria itu adalah orang-orang yang dianggap tidak bernilai, istilahnya second class lah di kalangan orang Israel, karena dianggap itu kan ada diperumpamakan sebagai anjing atau apalah di dalam firman Tuhan. Berarti mereka itu sebenarnya nggak dapat bagian di dalam orang-orang yang mendapatkan perjanjian memperoleh keselamatan. Kesannya seperti itu. Nah, begitu juga dengan saya mau aplikasikan cerita ini ke dalam dunia nyata yang sekarang. Sekarang kita semua banyak yang susah ini, susah itu. Setiap hari kita lewati dengan banyak perjuangan, benar nggak? Tapi sekarang saya mau tanya saudara, pernah nggak sih saudara lihat orang-orang di luar sana yang kita kategorikan sebagai Samaria, ketika mereka melewati satu masalah dan ditolong, mereka itu kadang-kadang justru terlihat jauh lebih mengucap syukur daripada kita. Kita itu malah kadang-kadang udah ditolong Tuhan, malah kesannya tuh kayak nggak tahu diri. Kita tuh malah boro-boro berterima kasih ya, tapi kita malah merasa pertolongan Tuhan tuh nggak cukup gitu. Kesannya seperti itu. Kayak kita merasa, aduh, masih ada yang ini nih, yang itu nih, yang ini belum, yang itu belum. Kita begitu ngomongnya, jadi nggak ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita. Kita tuh
lupa diri bahwa kita itu sebenarnya itu udah ditolong banyak sama Tuhan. Nah, kasus seperti ini itu tuh yang membuat kita itu semakin terpuruk di dalam masalah kita. Andaikan kita bisa seperti orang Samaria itu, yang dia bukan cuma dikatakan mengucap syukur, tapi dia itu bahkan dikatakan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Artinya dia apa? Kalau memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, artinya itu semua orang di sekeliling itu tahu kalau dia itu sembuh dari sakit kustanya. Dan semua orang itu tahu kalau dia itu disembuhkan sama Tuhan Yesus. Sementara dia itu orang Samaria, orang yang seharusnya tidak memperoleh bagian di dalam keselamatan. Kesannya seperti itu. Nah, berapa kali kita tuh merasa keenakan. Kita tuh jadi terlena dengan kondisi kita bahwa kita itu anak-anak Allah, anak-anak pilihan. Jadi kita merasa terlalu enak dimanjakan, diomongin sama Tuhan, diberi pertolongan senantiasa, sampai kita menganggap hal-hal yang kecil yang Tuhan lakukan buat kita, kesannya kecil. Hal-hal yang sepertinya kayaknya sepele. Akhirnya kita lupa mengucap syukur. Padahal saudara, lewat ucapan syukur, dengan kita setiap hari mengucap syukur, itu membuat hidup kita jauh lebih mudah. Dan kita akan melihat hari kita lebih baik daripada kita tidak mengucap syukur, berkeluh kesah, dan merasa pertolongan Tuhan itu nggak cukup. Nah, jadi saya mau ingatkan kembali sama teman-teman sekalian, mungkin masalah yang datang ke kita itu bertubi-tubi sekarang, seperti orang sakit kusta itu. Rasanya sampai kita kadang-kadang bilang, ini gue ada salah apa ya, saya ada salah apa ya, kayaknya sampai masalah itu kayaknya nggak berhenti-berhenti datang sama saya, entah masalah ini, masalah itu gitu. Tapi pernahkah kita mikir, apakah kita mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang dilakukan buat hidup kita? Jangan sampai kita jadi orang yang nggak tahu diri. Jangan sampai kita jadi 9 orang yang nggak tahu diri, yang nggak tahu ucapan terima kasih. Baiklah kita jadi 1 orang yang mengucap syukur. Walaupun kita bukan orang Samaria, karena kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Ya, jangan jadi yang 9, jadilah yang 1. Ya. Nah, renungan saya hari ini singkat, hanya itu aja. Saya cuma mau ingatkan saudara bahwa saudara harus menjadi orang yang ingat siapa saudara. Jangan sampai jadi seperti kacang yang lupa kulitnya. Ya, itu saja. Sekarang kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau mungkin hidup kami selama beberapa bulan ini dalam masa-masa yang cukup sulit, membuat kami kadang-kadang lupa. Bahkan kami menjadi lupa, tidak tahu diri Tuhan. Kadang-kadang kami sampai nggak mengucap syukur dan menganggap pertolongan-Mu kadang-kadang kayaknya nggak terlalu berguna buat hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami itu untuk hal-hal yang kecil Tuhan, yang sepele sekalipun, kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu pun akan membuat kami lebih baik Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk jadi orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang selalu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi bau harum buat Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami mendapatkan pertolongan dari Engkau Tuhan, kami bukan cuma mengucap syukur, bahkan kami juga memuliakan Tuhan, sampai semua orang tahu Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang hebat Bapa di dalam hidup kami, yang sanggup melakukan kami dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap renungan kami hari ini, dan biar renungan ini boleh menerima dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.